Hamba, tapi ngakunya anak. Sofiatul atau Sapiatul memang biang halu. Hamba yang tidak tahu apa-apa, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Di Galatia 3 ayat 26 lebih jelas lagi dikatakan, sebab kamu semua, kita semua, ini adalah anak-anak Allah oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita dicangkokkan di dalam keluarga kerajaan Allah dan kita disebut anaknya karena iman di dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah sebabnya Muslim hidup di dalam roh perbudakan atau perhambaan. Roh ini membuat mereka takut dan tidak bisa berhubungan dengan Bapa. Muslim tidak punya hubungan pribadi dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya mereka hidup di dalam perbudakan dan ketakutan seumur hidupnya. Siapa yang taat perintah Allah diberi reward, siapa melanggar diberi hukuman. Ini adalah roh agamawi. Di dalam Alkitab kita, ini adalah suatu kiasan atau perumpamaan mereka menamakan dirinya Hagarin atau keturunan Hagar atau Ismail. Itulah ocehan si Sapiatul. Ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal Yesusnya saja pun hamba Tuhan. Hambanya Allah. Dan Muslim itu justru minimal 5 kali sehari berdialog dengan Allah melalui sholat. Di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186, Allah nyatakan dirinya dekat. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaknya mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Itulah isi Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 186. Muslim sangat dekat dengan Allah, terutama ketika sholat. Karena pada saat sujud itulah saat ketika manusia paling dekat dengan Tuhannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim nomor 482. Jadi pada saat sholat itulah manusia sangat dekat dengan Tuhannya. Bisa berdialog dari hati ke hati secara langsung, tak perlu perantara. Tak perlu patung, tak perlu mencari ke gunung, berendam di sungai, dan lain sebagainya. Allah itu sangat dekat. Itulah Muslim. Muslim sangat dekat dengan Allah. Bisa langsung memohon dan berdoa kepadanya tanpa perantara. Sedangkan kafir hanya bisa berkhayal atau berhalu, merasa seolah-olah sebagai anak Tuhan. Padahal itu sama sekali tidak benar. Baca di Quran surah 5 Al-Ma'idah ayat 18. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya lah semua akan kembali. Baca juga Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 116. Dan mereka orang-orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Lalu di ayat 117, Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya perlu berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tuhan abadi tak perlu anak keturunan untuk berkembang biak. Dan sebenarnya pun tak perlu istri, atau suami, atau pasangan apapun. Karena Tuhan itu tunggal dan esa. Disebutkan di Quran surah 6 Al-An'am ayat 100. Dan mereka orang-orang musyrik, mereka berbohong, mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Lalu
Lalu masih di Quran surah 6 ayat Al-An'am ayat 101, Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia memiliki anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Maknanya Allah tidak membutuhkan istri maupun anak. Allah bisa menciptakan segala sesuatu dengan sekejap. Tak perlu anak, tak perlu istri. Lalu ditegaskan lagi di Quran surah 25 Al-Furqan ayat 2. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi tidak mempunyai anak. Tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jelas dan tegas, Allah menyatakan dirinya tidak mempunyai anak. Yesus pun yang dikira Sofiatul sebagai Tuhannya bukan seorang anak Tuhan. Dia mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Baca Matius 12 ayat 15-21. Yesus adalah hamba Tuhan. Telah jelas di Matius 12 ayat 17. Matius ingin menegaskan bahwa Yesuslah hamba Tuhan. Meskipun tidak dengan kata pais yang artinya hamba, tapi kata huios itu berasal dari kata ebed yang artinya hamba. Gamblang, jelas dan nyata, yang dimaksud sebagai hamba di situ adalah Yesus. Di Bible sendiri pun Yesus tak pernah mengaku sebagai Tuhan. Jelas di Yohanes 13 ayat 16. Di situ Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yang mengutus Yesus adalah Allah. Itu dijelaskan di Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau Oten menafsirkan ayat ini bahwa utusan sama dengan yang mengutus, maka akan banyak sekali Tuhannya Oten, termasuk juga para murid-murid Yesus yang diutus oleh Yesus. Dijelaskan pula di Yesaya 42 ayat 1 bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Banyak sekali ayat yang memuat penjelasan tentang hamba Tuhan ini. Disebutkan di Yesaya 49 ayat 5-7, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya. Jadi firman Tuhan itu telah menjelma menjadi hambanya, hamba Allah. Bukan menjadi Allah, bukan menjadi Tuhan itu sendiri, tetapi hamba Tuhan. Mazmur 34 ayat 22 juga menyatakan tentang hamba Tuhan. Juga di Mazmur 91 ayat 9-12. Roma 6 ayat 17-18 juga bicara tentang penghambaan. Begitu juga di 2 Timotius 2 ayat 24-25. Begitu banyak bertaburan ayat-ayat yang menjelaskan posisi Yesus sebagai hamba. Begitu juga dengan murid-muridnya dan para pengikutnya. Disebutkan di Titus 2 ayat 9-10, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. 1 Petrus 2 ayat 16 juga menyebutkan tentang hamba Allah. Tahukah Sofiatul siapakah yang menyebut Yesus sebagai anak Tuhan itu? Ya, di Matius 8 ayat 28-34 disebutkan bahwa orang yang kerasukan setanlah yang menyebut Yesus sebagai anak Tuhan. Juga di Lukas 8 ayat 26-39, orang yang kerasukan setanlah yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kalau Yesus saja hamba Tuhan, apalagi kamu Sofiatul, jangan ngaku-ngaku jadi anak Tuhan.